Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Jadi hari ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Strongest Player ya guys ya, Jihan. Dan sebelum kita memulai video kali ini, like dulu dong, tembusin 3000 like-nya supaya kita bisa update video terbarunya secepat mungkin ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin, kopi link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video terbaru kemarin itu berakhir di mana Jihan memberikan pelajaran kepada cucu Presiden Taiwan Daily News beserta teman sombongnya. Lalu si Ah pun memberitahu kalau dia mendapatkan sebuah gift rank F bernama Lead Blossom. Jihan pun memberikan sebuah item kaca pembesar kepada si Ah. Dia memberikan benda itu sambil bilang benda ini akan menunjukkan jalan yang akan kau ambil. Jihan juga bilang dalam hatinya sebelum dia regresi, nama Jin Yo Hua yang berasal dari Cina. Dia merupakan top global 2 dunia. Gift miliknya adalah Lead Bloomer juga. Saat itu aku benar-benar gak percaya bahkan dengan mataku sendiri, kata Jihan, kalau gift rank F yang membawanya kepada keputusasaan menyembunyikan rahasia semacam ini. Ketika si Ah ngelihat statusnya melalui item kaca itu, dia ngelihat kalau Lead Bloomer adalah skill yang bisa di-upgrade dengan beberapa syarat. Jihan bilang juga dengan efek ini kau harus bisa segera mendapatkan start langkah yang aku sebutkan tadi. Si Ah, gimana? Bukankah sekarang menurutmu kau juga bisa menjadi seorang top player? Saya mulai menangis sambil bilang, aku beneran mendapatkan gift yang bagus bukan paman? Jihan pun ngejawab, iya kau mendapatkan gift yang bagus. Setelah semua itu, Jihan pun kembali mengikuti beberapa kompetisi Chiki dalam Battle.net Royale. Dan tentu dia akan kembali mendapatkan peringkat pertama lagi. Tapi kali ini sedikit berbeda. Tiba-tiba notif mengatakan kalau Jihan akan berpartisipasi dalam pertandingan promosi untuk mencapai rank silver. Para subscriber Jihan yang menonton live streamingnya pada bilang, ah, dia masih bronze. Woi, berhenti nge-smurf, cepat naik ke rank sana. Selain notif promosi silver, Jihan juga masuk ke dalam 100 top global bronze tingkat dunia. Dengan itu juga Jihan dipilih untuk mengikuti kompetisi peringkat 100 global dalam Liga Bronze mendatang. Dalam liga tersebut, setiap player akan terus bertarung sampai hanya tinggal satu orang yang keluar sebagai pemenangnya. Itu semacam match survival untuk menentukan player terkuat dari bronze menuju silver nantinya. Dalam hati Jihan bilang, seperti yang aku kira, kau juga akan ikut berpartisipasi di Global Top 100 ini di sekitar waktu ini juga, bukan? Udah cukup lama ya. Baron William. Baron adalah mantan top global 1 terbaik dunia sebelum dunia musnah dulu. Jadi saat ini Seong Jihan sedikit ragu. Dengan sedikit berkeringat Jihan bilang, ini kurang bagus. Tapi itu bukan berarti aku udah pasti kalah, bukan? Kuakui, aku belum pernah sekalipun menang ngelawan Baron di kehidupanku sebelumnya. Jadi yang menjadi faktor penentu bagi Jihan bisa menduduki posisi 100 besar adalah karena unik status force miliknya itu. Tapi tentu aja martial power miliknya juga merupakan unik status yang cukup luar biasa. Tapi sebelum membuka Nameless Divine Art, stat tersebut nggak lebih dari penyatuan antara strength, stamina, dan juga speed. Sebelum menjadi Nameless Divine Art, stat martial power nggak bisa dibandingkan dengan force yang merupakan kekuatan yang melampaui realita, seperti absolute territory, mana reinforcement, dan juga telekinesis. Bahkan ada kelas yang tingkatannya sangat berbeda. Contohnya adalah kekuatan force yang digunakan oleh Baron. Force itu adalah stat yang sebanding dengan mana dan divine power. Jadi artinya force Baron itu 2 kali lipat lebih tinggi daripada force-nya Jihan. Jihan memang memiliki kontrol mana yang sangat baik, tapi itu nggak ada artinya di hadapan kekuatan yang absolut. Di masa lalu, Baron mencapai peringkat pertama hanya dengan kekuatannya sendiri dan bisa bertahan di peringkat pertama bukan karena keberuntungan semata. Dia dikenal memiliki mana rank diamond bahkan semenjak dia masih seorang bronze. Jadi melawannya secara langsung sama aja dengan bunuh diri, kata Jihan yang terus mencari cara untuk melawan Baron sambil melatih kekuatan fisiknya. Jihan juga bilang, aku harus membuka Nameless Divine Art untuk melawannya. Setelah meningkatkan satu lagi martial powernya, dan saat ini martial power Jihan adalah level 30, Jihan membuka statusnya dan bilang ini adalah saatnya. Ketika semua syarat terpenuhi, Jihan harusnya mendapatkan gift Nameless Divine Art. Tiba-tiba matanya bersinar dan dia seperti diteleport ke dimensi lain.
gift rank F-nya bernama Warder Eye bereaksi dan konstelasi Wardering Martial God tiba-tiba berada di depannya. Jihan bilang dalam hatinya, memang aku nggak bisa ngelihatnya, tapi aku bisa merasakannya. Ini sama seperti waktu itu. Akhirnya aku bertemu lagi dengannya. Notif mengatakan Wardering Martial God telah mengakui Anda sebagai penerusnya. Skill Nameless Divine Art telah diwariskan. Martial God ingin memberikan beberapa skill yang harusnya hanya bisa dibuka ketika mendapatkan gift Nameless Divine Art, seperti Martial Art dasar, The Talent, dan juga Lightning Thunder Step. Tapi ketika Martial God menyadari kalau skill-skill itu udah terbuka bahkan sebelum gift Nameless Divine Art diberikan, dia menjadi sangat kesal. Tiba-tiba Notif bilang Martial God menjadi berhati-hati terhadap Anda. Ngelihat itu Jihan beneran kaget dan bilang, hah? Hanya karena aku udah membuka Elixir Field, kenapa makhluk ilahi dalam Battle.net menjadi waspada kepadaku? Tapi yang makin bikin Jihan kaget lagi ketika Notif bilang Wardering Martial God membatalkan pewarisan Nameless Divine Art kepada Jihan. Dan bahkan skill rank F bernama Warder Eye milik Martial Art pun dicabut dari Jihan. Lalu seketika Jihan kembali ke dimensi dunia nyata. Saat Jihan mengecek statusnya, di sana tertulis Anda nggak memiliki satupun gift. Seketika Jihan berkeringat dan bilang, waduh, gawat juga nih. Oke, Mimin akan sedikit menjelaskan. Menurut pemahaman Mimin di sini, bagi yang masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi di dunia Battle.net, di mana player diberikan kekuatan atau semacam gift dari konstelasi. Konstelasi itu ibarat absolute being di solo leveling. Nah, sedangkan Jihan berhasil mendapatkan gift rank F, yaitu Warder Eye, yang fungsinya hanya untuk ngecek status player lain. Jadi kekuatan Jihan selama ini bukanlah kekuatan dari konstelasi. Dia mendapatkan stat unik, yaitu Force dan juga Martial Power dengan beberapa cara tersembunyi seperti yang udah kita bahas di awal-awal episode dulu. Namun untuk meningkatkan stat unik Martial Power menjadi Nameless Divine Art yang merupakan sebuah skill gift dengan rank SSS atau Triple S, itu harusnya diwariskan oleh konstelasi kepada player. Tapi karena pengetahuan masa depan Jihan, dia bisa mempelajari beberapa teknik dasar Nameless Divine Art seperti Thunder Lightning Step dengan cara khusus pula. Jadi oleh sebab itu Martial God merasa jengkel karena skill semacam itu harusnya dia yang wariskan. Kenapa bisa makhluk rendahan bisa mendapatkan tanpa diwariskan? Makanya Martial God merasa Jihan harus diwaspadai dan bahkan dia mencabut gift rank F Jihan, yaitu Warder Eye, sehingga Jihan saat ini nggak memiliki gift apapun. Tapi bukan berarti skill dan statusnya hilang, karena itu semua nggak ada hubungan dengan gift. Oke, kita lanjutkan. Keesokan harinya Jihan pun menjemput Seah di akademi. Hari itu adalah hari terakhir Seah berada di akademi karena dia memilih untuk drop out. Iya, hal ini adalah hal yang umum bagi para pelajar karena alasan utama para pelajar masuk ke akademi adalah untuk mendapatkan gift. Jadi kebanyakan dari mereka akan langsung drop out setelah awaken. Dan biasanya yang drop out adalah orang-orang yang mendapatkan gift rank C atau di atasnya. Karena pada umumnya kalau mereka masih berada di dalam akademi, maka mereka akan ketinggalan dengan teman-teman lainnya di luar akademi yang mereka menandatangani kontrak dengan guild lalu melatih bakat mereka secara langsung. Sedangkan Seah memilih untuk berlatih langsung dengan Jihan. Dalam hati Jihan dia bilang, ya nggak akan ada masalah lagi untuk Seah mulai sekarang. Tapi yang sekarang berada dalam masalah besar adalah aku. Jihan menghela napas panjang dan bilang, pertandingan 100 besar bronze akan dimulai besok. Aku harus apa? Nggak hanya aku gagal mendapatkan Nameless Divine Art, tapi aku juga kehilangan Warder Eye. Yang Jihan punya saat ini adalah Force dan pecahan Nameless Divine Art yang didapatkan melalui Fragment, bukan melalui Divine Guard ataupun konstelasi. Pecahan gift Nameless Divine Art itu hanya memiliki dua skill, yaitu Three Talent Martial dan Lightning Thunder Step. Pecahan dari Nameless Divine Art itu memiliki rank S. Padahal kalau itu sempurna dan Jihan mendapatkan The True Nameless Divine Art, maka ranknya bisa Triple S atau SSS. Hal yang membuat Jihan terus kepikiran saat ini adalah masa depannya yang mulai belok dari yang dia rencanakan. Ngelihat Jihan memasang wajah yang murung, Seah memberikan semangat. Dia berpikir kalau Jihan kepikiran dengan pertandingan top 100 bronze besok. Jadinya Seah memberikan semangat dan bilang kalau Jihan pasti bisa mendapatkan peringkat pertama seperti sebelum-sebelumnya. Namun tiba-tiba mata kiri Jihan seperti mengeluarkan petir putih. Dengan berkeringat Jihan bilang, apa
apa yang terjadi. Ketika malam, Jihan pun keluar rumah untuk mencari tempat sunyi dan sepi di mana dia bisa berkonsentrasi penuh. Dia pun mulai menutup matanya karena sensasi yang dia rasakan tadi siang itu sangat mengganjal. Seperti ada sesuatu di matanya. Aku belum pernah merasakan sensasi semacam itu, kata Jihan. Ini seperti pecahan yang berada jauh di dalam mataku yang cukup mengganggu. Akan kutemukan menggunakan force dan akan segera kusingkirkan. Ketika Jihan menemukan posisinya, dia pun menghilangkan serpihan itu dari matanya. Tapi ketika itu dilakukan olehnya, mata Jihan seperti tersengat listrik dan cukup menyakitkan. Sampai matanya berair dan ngeluarin asap. Dia bilang, wah ini cukup sakit juga, apa mata kiriku baik-baik aja? Tiba-tiba notif pun muncul. Anda telah menyingkirkan jejak-jejak dari Wandering Martialgar. Player Seong Jihan kini sepenuhnya terbebas dari dominasi konstelasi manapun. Jihan agak kaget sih dengan notif itu. Dan dia bilang, hah? Terbebas? Berarti sebelumnya aku nggak bebas gitu. Notif pun berlanjut. Sekarang Anda dapat menerima sponsorship dari konstelasi lain. Sekarang, kata Jihan, berarti sebelumnya nggak bisa dong. Itu artinya selama ini aku dihalangi oleh Martialgar. Kukira selama ini dia itu seperti pohon yang memberikan, tapi ternyata lebih seperti parasit. Dengan itu pula Wandering Martialgar menjadi lebih waspada terhadap Jihan, karena dia adalah satu-satunya manusia yang melakukan hal ini. Sambil menutup mata, Jihan bilang, meskipun ini adalah kehidupan keduaku, tapi selalu aja ada hal yang gak bisa ku jawab. Ya, tapi apapun itu aku gak bisa menggunakan kekuatannya lagi sekarang. Kekuatan konstelasi. Ya sudahlah, akan ku gunakan kesempatan ini untuk mencari konstelasi yang lain. Dan bukankah ini adalah saat yang sangat tepat? Jihan membuka quest dia yang sebelumnya, yaitu sebuah epic quest untuk menemukan Shadow Queen yang duduk di antara bangku-bangku penonton di map Colosseum. Questnya adalah memprovokasi Shadow Queen itu. Dan BTW, Shadow Queen ternyata merupakan salah satu dari konstelasi. Jihan pun berjalan pulang sambil terus berpikir apa yang akan dia persiapkan untuk besok. Tapi tiba-tiba dia ingat sesuatu. Oh, aku punya itu. Waktu pun berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, ronde promosi 100 besar bronze akan segera dimulai. Dan gamenya akan terus berlanjut sampai hanya tersisa satu orang saja. Tepat ketika matchnya dimulai, terlihat beberapa player bronze udah mengitari Jihan. Sepertinya mereka memiliki strategi yang sama, yaitu mengeliminasi lawan yang kelihatannya kuat terlebih dahulu bersama-sama. Ya, seperti yang diketahui Jihan sangat terkenal di negaranya. Bahkan kehebatannya kini menarik orang-orang dari luar negeri. Jihan memandang mereka dengan intens, selalu bilang, aku memang gak ada niatan melawan kalian satu persatu. Terlalu banyak menghabiskan waktu. Jadi maju aja semuanya sekaligus. Ini seketika mereka semua pun menerjang Jihan dengan serangan terbaik masing-masing. Tapi Jihan pun langsung menyambut serangan mereka dengan tusukan yang langsung melubangi tubuh mereka dengan kecepatan yang tinggi. Jihan mengkombinasikan kecepatan serangan fisik lalu juga force dan menumbangkan mereka satu persatu. Dalam hati Jihan bilang, selain Baron, kurasa kekuatan mereka itu hampir sama lah, hampir rata-rata. Dan sepertinya dalam kompetisi ini hanya Baron yang patut diwaspadai. Tapi tiba-tiba sebuah serangan pedang yang bertabur bunga plum blossom mengarah ke tempat Jihan berada, dan Jihan menahan itu seketika dengan instingnya. Ternyata di sana ada Lim Gayong udah berdiri menghadapi Jihan. Jihan yang kaget bilang dalam hatinya, hah? Lim Gayong? Kenapa dia ada di sini? Oke, sedikit penjelasan. Jadi sebelum Jihan mengalami regresi dulu dan ketika dunia telah melewati tahapan tutorial, maka game Battle.net berubah menjadi game kematian. Atau lebih tepatnya, dunia game dan dunia nyata kini nggak bisa terpisahkan lagi. Saat orang-orang mati dalam kompetisi di dalam game, maka mereka juga akan mati di dunia nyata. Dan ketika tahapan itu terjadi, perwakilan dari Jepang dalam setiap pertandingan mematikan tersebut adalah sang Sword King, yaitu Ito Ryuhei. Dan gimana dengan Korea? Tentu Korea nggak memiliki orang yang bisa berkompetisi ngelawannya. Ranker Korea yang takut mati menolak untuk bergabung dengan tim manapun. Dan dalam situasi ngenes tersebut, seseorang kandidat penerus dari Sword King berdiri menghadapi tantangan dan memutuskan untuk ngelawannya. Dia adalah sang Plum Blossom Sword, Lim Gayong. Kita kembali ke timeline yang sekarang. Jadi kenapa dia ada di sini? Dia nggak pernah menjadi bagian pertandingan top 100 bronze setauku dulu. Atau lebih tepat, dia nggak mau melakukannya. Apa masa depan udah berubah? Gayong terus-menerus melancarkan serangan tebasan ke arah Jihan. Tapi Jihan terus menghindari serangannya dengan presisi dan akurat sampai nggak ada satupun goresan yang mengenainya.
Setelah Jihan menghindari rentetan serangan tersebut, dia pun langsung melancarkan serangan tendangan bernama Lightning Thunder Step. Namun terlihat Gayong masih bisa menahan serangan itu dengan refleksnya. Tapi ya, serangan Jihan terlalu kuat untuk ditahan. Gayong mengerang kesakitan dengan petir yang menyambar di tubuhnya. Jihan nggak berhenti sampai di situ. Dia mengontrol tombaknya dengan telekinesis force dan mengambil tombak itu sambil melancarkan serangan ke tempat Gayong. Serangan itu masih bisa dihindari oleh Gayong ternyata. Bahkan Gayong melancarkan serangan balasan bertubi-tubi. Mereka terus adu mekanik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jihan kaget dan bilang, apa dia memang sekuat ini? Enggak, dia saat ini jauh lebih kuat dari terakhir kali aku ngelihatnya. Gerakannya jauh lebih efisien dan memiliki bobot yang berat. Namun ternyata sebelum pertandingan ini dimulai, Gayong meminta kepada Hayeon untuk memberikannya senjata yang baru karena senjatanya saat ini terlalu berat untuk diayunkan. Namun sebenarnya dia nggak mau meminta hal semacam ini kepada Hayeon. Tapi satu keinginan terbesarnya yaitu mengalahkan Seong Jihan. Setidaknya dia ingin mengetes kekuatannya dengan orang yang sangat diakui itu. Kita kembali ke timeline yang sekarang. Dalam hati Gayong bilang, tapi Nuna, sepertinya aku nggak bisa memenuhi janjiku kepadamu untuk mendesak Jihan apalagi mengalahkannya. Terlihat Jihan mulai mendominasi pertarungan karena dia mulai lebih serius menghadapi Gayong. Satu persatu serangan tombak Jihan mengenai Gayong. Dengan kesal, setelah terkena hantaman gagang tombak Jihan, dia pun bilang, sial, kekuatanku yang sekarang sama sekali nggak bisa mengalahkan Sung Jihan. Jihan pun sebenarnya memikirkan hal yang sama. Dia bilang dalam hatinya, Lim Gayong, kau tahu kau nggak akan bisa mengalahkanku sekarang, bukan? Ku tahu kau sadar akan hal itu. Tapi kenapa kau berusaha sekeras ini? Kalau kau menghindariku dan menghadapi orang yang lebih lemah, kau pasti bisa bertahan lebih lama dalam kompetisi ini. Namun tiba-tiba Gayong bilang, aku tahu aku nggak bisa mengalahkanmu. Enggak, mungkin aku gak akan pernah bisa mengalahkanmu. Maka jika aku mundur, maka berakhir sudah. Jika aku gak bisa mengunggulimu, maka yang bisa kulakukan adalah berusaha yang terbaik untuk mengikuti sedekat mungkin yang ku bisa. Gayong mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke atas. Dan di situ pula pohon bunga plum seakan berada di belakangnya. Bunga plum berjatuhan dengan begitu derasnya. Mendengarkan itu Jihan tersenyum sambil bilang, ya, aku tahu kau memang orang seperti ini. Baik sekarang maupun di kehidupanku yang lalu, kau sama sekali gak berubah. Meski kau tahu kau gak bisa mengalahkan musuhmu, tapi kau tentu melakukan yang terbaik untuk kemajuanmu. Dan bahkan meskipun itu kau akhirnya mati di tangan Sang Sword King di kehidupanku yang lalu. Dan ini pula yang membuatku makin yakin, Lim Gayong, kau harus berjalan bersamaku kali ini. Aku akan melindungimu. Gayong pun bilang, Plum Blossom Sacred Sword Technique you, Plum Blossom Storm. Jihan pun bilang, aku punya teknik yang sempurna ngelawan teknikmu itu. Walaupun ini gak berjalan sempurna menggunakan tombak. Jihan mengatakan dengan perlahan, Three Talent Technique you, Thousand Soldier Sweep. Tebasan tombak yang dahsyat dari Jihan langsung membelah pohon Plum Blossom milik Gayong. Di sudut kolosium yang lain terlihat 4 orang mendekati Baron dengan emosi tingkat tingginya. Salah satu dari mereka bernama Clark yang memiliki ranking 3 bronze USA. Dia pun bilang ke Baron, hidup memiliki banyak kejutan ya. Sulit untuk percaya bahkan pengecut yang memberikan buff dari baris belakang ternyata menjadi player yang paling menjijikan. Hari ini aku akan menunjukkan perbedaan kekuatan antara kau dan Baron tiba-tiba menguap di depan mereka semua. Baron kejawab, untuk seseorang yang gak bisa kemana-mana tanpa berkelompok, kau terlalu banyak bicara, Bung. Udah, maju aja kalian semua sekaligus. Baron, dia adalah rank 1 bronze dari USA. Dia adalah penggila pertarungan. Mereka pun menerjang Baron sambil bilang, bunuh keparat itu, sambil ngeluarin force tingkat tingginya. Baron ngejawab, membunuhku. Serangan seperti kalian. Dengan sebuah skill force tingkat tinggi, Baron menghanguskan mereka tanpa bersisa sedikit pun. Namun di saat yang bersamaan juga pandangannya teralihkan ke sebuah skill besar di seberang sana. Sebuah skill yang memotong Gayong beserta pohon plumnya juga memotong beberapa orang di sana sekaligus. Ngelihat skill besar itu, Baron menjadi tertarik dengan kekuatan Jihan.
Ya, ini juga terjadi sebelum regresi dulu. Dia tertarik kepada Jihan oleh kekuatannya. Baron mendekati Jihan sambil bilang, "Hei tuan yang di sana, kau pria itu bukan? Sangsung Jihan yang tak terkalahkan atau apalah itu," kata dia. Sambil menghela napas, Jihan ngejawab, "Namaku Seong Jihan." Dan Baron pun sambil tertawa dan menutupi wajahnya, dia bilang, Maaf. Aku gak terlalu ahli dalam bahasa dari negara sampah seperti kalian. Kuharap kau mengerti, Jihan." Sambil mengatakan hal tersebut, Baron menghempaskan Jihan dengan kekuatannya. Dia bilang, "Ya, sepertinya kau sepayah yang lainnya juga." Tapi tepat setelah dia mengatakan itu, Jihan udah berada di sampingnya dengan menggunakan skill Lightning Thunder Step. Baron menghindari serangan itu sembari terbang ke langit dan ngeluarin lingkaran sihir yang banyak di udara. Dan dia pun langsung menyerang Jihan dengan serbuan panah api dari atas. Tapi Jihan sama sekali nggak terlihat gentar sedikit pun. Dia menghindari serangan tersebut menggunakan Thunder Step-nya dan melesat ke udara di tempat Baron berada. Baron tersenyum melihat Jihan menghindari serangan dan bilang, "Usaha yang bagus. Tapi beraninya serangga biasa sepertimu melihat ke atas langit. Sadari posisimu, Bung." Sekali lagi dengan kekuatan force-nya, Baron menghempaskan Jihan ke lantai dibarengi dengan ledakan api yang dahsyat. Jihan di bawah masih bisa menahan serangan Baron itu, tapi Baron meng-cast magic yang jauh lebih besar lagi, sampai ngebuat orang-orang di area sana menghentikan apa yang sedang mereka perbuat dan semua dari mereka ngeliat ke atas langit. Seluruh area Kolosium penuh dengan lingkaran sihir yang sangat banyak. Dengan tertawa, Baron bilang dengan lantang, "Inilah akhir yang pantas bagi serangga seperti kalian. Rasakan ini para cecungu." Ledakan api yang sangat dahsyat membakar orang-orang di sana dan mereka semua menjadi terbakar sedikit demi sedikit dalam kobaran api panas tersebut. Di saat semuanya sedang sekarat, namun tiba-tiba Jihan di bawah sana mengatakan, "Terima kasih." Tebasan skill Thousand Soldier Sweep menebas mereka semua. Player-player sekarat di bawah sana dalam satu ayunan yang cukup dahsyat tentunya. Jihan bilang, "Berkatmu aku bisa dengan mudah menghabisi mereka semua yang sekarat." Lalu Jihan pun langsung berada di puncak ranking 1 dalam daftar ranking top 100 bronze. Baron yang di atas sana masih terdiam. Dia masih belum connect sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dia bilang dalam hatinya, "Aku menggabungkan apiku dengan force. Jadi jika dia menyentuhnya, harusnya apinya gak akan pernah padam sampai dia mati. Tapi bagaimana bisa ini terjadi?" Namun ketika Baron ngeliat lebih jelas lagi di bawah sana, dia sadar ternyata apinya sama sekali nggak menyentuh Jihan. Dan ketika dia memperhatikan lebih jelas lagi, matanya mulai terbuka dengan lebar. Dan dia bilang, Tidak mungkin. Kau menggunakan force juga. Ini benar-benar nggak mungkin. Force adalah sesuatu yang hanya bisa kugunakan berkat 2 status Windogu. Bagaimana serangga sepertimu melakukannya?" Dengan santai Jihan bilang, "Bukan hanya kau yang memilikinya, Bung. Jangan lebay. Karena aku juga menggunakannya sendiri, jadinya aku pun sadar dan paham semenyedihkan dan sepayah apa dirimu itu." Mendengarkan itu, amarah Baron benar-benar meledak dengan dahsyat. Dia mengerahkan seluruh mananya yang gila itu di angkasa. Dia berteriak dengan amarah, "Kau serangga sialan! Yang kau lakukan hanyalah imitasi murahan. Beraninya kau menghinaku." Gelombang tsunami api yang sangat dahsyat membumbung tinggi ke angkasa dan melingkari area Kolosium tersebut. Baron bilang, "Akan kubakar kau sampai gak bersisa satupun abumu." Tapi dengan tersenyum Jihan ngejawab, "Aku belum menunjukkan semua yang udah kupersiapkan." Jihan mengambil sebuah item berbentuk batu hijau yang bersinar. Sebuah item bernama Crystal of Fragment memberikan player berkah suci sekali pakai. Setelah menggunakan item tersebut, seluruh stat Jihan meningkat pesat sebanyak 50%. Dengan tersenyum dan mata yang membara, Jihan bilang, "Ayo kita lakukan." Oke, gimanakah kelanjutan alur cerita Strongest Player ini? Nantikan terus alur ceritanya hanya di channel Focozer Anime dan tembusin kawan-kawan 3000 like-nya supaya kita bisa terus mengupdate alur cerita lainnya secepat mungkin. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Stay terus di channel Focozer Anime dan stay update.